Ya 5 kali mengirim surat ke pemerintah Aceh nggak pernah dijawab. Tentang menanyakan kenapa anggaran 28 miliar. Nah, di saat evaluasi Kemendagri, itu ranah teman-teman eksekutif yang akan bisa menjawab itu. Kenapa itu bisa berkurang? Kemana dibawa anggaran? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Siti Aminah di channel PTM, tepatnya di episode ke-30 tahun keempat edisi Kamis 30 November 2023. Bagi rekan yang belum subscribe, silahkan subscribe, dan kita masih menunggu komentar yang positif dan membangun pastinya. Baik rekan PTM, kita kali ini akan membahas tentang JKA dengan tema kita dana otonomi khusus selesai, JKA lanjut atau bubar, bersama dengan narasumber kita Emrizal Fikirani. Beliau adalah Ketua Komisi 5 DPR Aceh. Assalamualaikum Bang Rizal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih Bang? Alhamdulillah sehat walafiat. Sudah lama nih nggak ke PTM Bang. Ya. Terima kasih Bang Ya. sudah hadir ke PTM. Hari ini kita menjawab isu ya. Apalagi selama ini kan menjadi polemik juga, sempat viral katanya JKA terhenti. Ini putusan atau hak jawabnya ada di Bang Rizal Palif ini. Seperti apa? Sebenarnya kan bicara JKA dari awal, mungkin waktu tahun lalu juga diundang PTM kan, di saat isu menohok tentang JKA, bahwa JKA akan dipotong oleh DPR tahun 2022. Nah, padahal pada saat itu kita evaluasi, artinya yang kita lakukan adalah sejak 13 tahun lebih sudah kerjasama pemerintah Aceh dengan BPJS. Tetapi lembaga DPR tidak pernah mengevaluasi bagaimana kerjasamanya, kemudian bagaimana sistem preminya, kemudian bagaimana rekonsiliasi data. Nah, di tahun 2022 kita buat rekonsiliasi data, kemudian kita undang semua stakeholder, ada dinas sosial, kemudian ada dinas DRKA, kalau istilah provinsi lain adalah dinas kependudukan, kemudian dinas kesehatan, kemudian rumah sakit, sehingga kita buat rekonsiliasi data. Jadi ada penambahan PBIJK, karena perlu dipahami bahwa JKA sekarang itu beda dengan JKA tahun 2008 atau 2009, 2010. Kalau dulu itu sistemnya klaim, kalau sekarang premi. Otomatis kalau premi itu kan harus bayar di depan, sistem asuransi. Nah, karena ada undang-undang kesehatan yang mewajibkan setiap provinsi dan kabupaten kota bagi pemerintah yang menjamin kesehatan rakyatnya wajib kerjasama dengan BPJS, karena BPJS adalah sebuah lembaga, badan yang dibentuk oleh pemerintah pusat untuk khusus menangani kesehatan. Nah, pada saat itu sehingga terjadi penurunan pembayaran premi yang fantastis 2023. 2022 dari dulu kita harus membayarkan 1,2 triliun, ternyata di saat rekonsiliasi data penambahan untuk PBIJK itu ada kalau dulu cuma 1.200.000, sehingga ini menjadi 2.300.000. Ada penambahan fantastis, kalau istilah masyarakat yang familiar mengatakan bahwa JKN KIS, itu yang langsung ditanggung oleh yang ditanggung oleh APBN. Kemudian yang tidak tercover itu selain Mandiri, Askes segala macam, itu ada sekitar 800 juta yang ditanggung oleh JKA, sehingga terjadi penurunan penghematan APBA itu hampir 500 miliar. Kalau dulu 1,2 triliun, sekarang cuma membayar 700 miliar. Nah, dan itu sudah setiap 3 bulan terjadi rekonsiliasi data setelah kita beberapa kali rapat dengan pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten kota, sehingga rekonsiliasi data itu kan tidak bisa direkon oleh pemerintah Aceh doang, tetapi harus melibatkan teman-teman kabupaten kota dari Dinsos, karena SIK NG itu ada di kabupaten kota.
Oke, Bang Riza, tadi dari penjelasan Anda ini sebuah prestasi kinerja Anda juga ya untuk menganalisa data-data di JKS sehingga menurun anggarannya. Dan tapi kalau misalnya kita lihat ini Bang Riza, JKA ini jadi momentum seolah-olah terkesan alat politik gitu. Menjelang pemilu diancam tutup, diancam, ada aja isunya. Ini kenapa nih? Ya, Apakah itu menjadi momentum yang sangat ya, sebenarnya kan makanya saya sepakat bahwa ini bukan alat politik. Artinya memang ini adalah ada problem yang memang menjadi sebuah hal yang harus kita pahami. Artinya bicara kita negara Indonesia dari sisi keuangan bukan dalam sedang baik-baik saja. Pasca pandemi, penurunan DAU nasional, kemudian OSUS berkurang kita. Kemudian kalau isu penuntasan JKA, saya juga nggak tahu siapa yang mengancam putus. Juga bingung karena kalau misalnya peringatan BPJS itu normal. Mereka ada tahapan, ada mekanisme yang memang menyurati dan selalu kita menerima surat dari, kebetulan saya di Komisi 5 yang memang salah satu bidang yang ditangani adalah bidang kesehatan. Nah, pada saat kita ingatin pemerintah bahwa ini tidak sesuai, ini harus dibayar, kita ingatin selalu pemerintah sehingga pemerintah tepat jadwal untuk membayar premi JKA. Dalam proses isu ini sebenarnya karena tidak ada isu lain yang hot, makanya isu JKA naik. Tapi sebenarnya pada dasarnya tidak problem mengenai JKA ini. Tapi kan itu langsung diberi peringatan kemarin per awal November kalau nggak salah. Dari awal sudah diperingati. Itu kan peringatan kedua kalau nggak salah saya. Jadi ada pemutusan terakhir adalah November. Tapi kan ada perjanjian antara pemerintah Aceh dengan BPJS. Wajar dong kalau masyarakatnya cemas gitu. Apalagi JKA ini kan jadi unggulan nih di Aceh. Iya, betul. Karena bicara tentang JKA sebenarnya masyarakat tidak perlu khawatir. Dan ini adalah merupakan tanggung jawab dasar daripada pemerintah terhadap pemenuhan hak-hak dasar termasuk kesehatan. Nah, kalau misalnya diputuskan JKA, nggak berani memutuskan JKA. Nggak ada yang berani memutuskan JKA. Karena itu adalah memang tanggung jawab pemerintah terhadap rakyat. Artinya kalau misalnya tidak tersediakan anggaran, tinggal karena BPJS lembaga negara, pemerintah Aceh juga lembaga negara, pasti ada solusi terakhir dan masyarakat saya pikir tidak perlu khawatir dalam hal itu. Kecuali memang ada sebuah formulasi yang dibangun dari awal. Sehingga terhadap proses JKA ini ada tahapan-tahapan yang memang baik sisi data, kemudian sisi by name by address datanya yang memang tidak terjadi rekonsiliasi. Ini yang kita khawatirkan. Tetapi ini kan sudah berjalan, kemudian di akhir karena BPJS menganggap bahwa pemerintah Aceh tidak serius dalam menganggarkan untuk premi JKA. Tapi benar, tidak serius. Saya pikir Kita terus. ya, kita sebenarnya dari awal itu sudah kita bahas dan pengesahan kesepakatan pemerintah Aceh dengan dengan DPR itu sudah teranggarkan. Ada 392 miliar teranggarkan. Nah, itu ada berita acaranya. Saya ingat betul kebetulan saya yang pimpin rapat pada saat itu di Banggar. Karena pimpinan DPR lagi berhalangan dipanggil ke Jakarta. Dan itu adalah pada tanggal 5 Agustus tahun 2022. Itu terjadi kesepakatan antara Banggar dan Tatpa dan itu ditandatangani. Nah, persoalan kenapa hari ini itu ada di DPA 30 miliar atau 28 miliar, itu ranah teman-teman eksekutif. Nah, di saat evaluasi Kemendagri, itu ranah teman-teman eksekutif yang akan bisa menjawab itu. Kenapa itu bisa berkurang? Kemana dibawa anggaran? Karena kita begitu selesai ketok palu, selesai koreksi Mendagri, itu kita sudah selesai. Yang buat DPA kan bukan DPR. Yang membuat DPA itu adalah teman-teman eksekutif. Nah, sebenarnya yang berhak menjawab itu secara detail dan mengurut kemana anggarannya itu tim TAPA. Kemana anggaran dibawa. Karena pengesahan di kita itu sudah selesai dan itu ada anggarannya.
Dan ada berita acaranya, tapa tanda tangan Banggar. Itu kan menunjukkan ketidakharmonisan nih kalau misalnya ada serahkan seperti itu nih Bang. Enggak, bukan. Ikan kita kan yang namanya pemerintahan dan kita awal. Saya 5 kali mengirim surat ke pemerintah Aceh nggak pernah dijawab. Tentang menanyakan kenapa anggaran 28 miliar atau 30 miliar. Sedangkan kita tetap melampirkan berita acara pembahasan terakhir di Banggar. Nah, teman-teman juga perlu tahu bahwa setelah pembahasan koreksi Mendagri itu, setelah kita paripurna, itu sudah jadi ranah teman-teman eksekutif membuat DPA. Kan bukan DPR yang membuat DPA. Nah, persoalan bagaimana mereka mengatur DPA hingga bisa terjadi pergeseran ke sana ke sini, itu kan antara pemerintah Aceh, dalam hal ini eksekutif dengan Kemendagri. Nah, kita tetap yang kita atur bahwa setelah berita acara itu selesai, kemudian ada kesepakatan bahwa sekian untuk pemerintah, untuk JKA, sekian untuk belanja modal, sekian untuk belanja wajib, kita ketok clear. Yang merumuskan DPA itu kan per SKPA, semuanya kan teman-teman eksekutif, bukan legislatif. Nah, disitulah kita, di saat DPA itu sampai ke kita menyurati, mempertanyakan pada saat itu. Tapi nggak pernah menjawab. Alasan tidak menjawab apa nih Bang? Ya nggak tahu, apakah nggak sampai, nggak ini juga nggak tahu. Kita tanya. Karena itu semua ya, terputus. Masyarakat PSTM juga udah tahu nih kayaknya. Kan antara eksekutif dan legislatif ini belum harmoni kali lah. Ya kan itu beda bab saya pikir. Apa berdampak ke situ? Nggak ada berdampak. Kan itu sudah lama pengesahan APBA. Pengesahan APBA 2023 itu di 2022. Pengesahan APBA 2024 itu 2023. Jadi tahun berjalan itu sudah dibahas. Kan tahun 2023 kan 2022 diketok palunya. November 2022 itu sudah diketok palu. Untuk anggaran 2023. Gitu. Jadi tidak ada yang tidak harmonis sebenarnya bicara anggaran. Tetapi kan masing-masing kan sudah diatur yang namanya pemerintahan, mana tupoksi eksekutif, mana tupoksi legislatif. Dan itu kan sebuah aturan yang baku dalam kita bernegara. Oke, Bang Rizal, tapi soal JKA ini apakah sudah diketok palu nih untuk hutangnya dilunasi? Udah kita dilunasi. Kemarin kan punya komitmen antara pemerintah Aceh dan BPJS bahwa JKA tetap akan dibayarkan. Tapi kan punya skema, punya aturan dan regulasi yang mengatur tentang perjanjian antara pemerintah Aceh dengan BPJS. Nah, tahapan-tahapan yang penting kan komitmen gentleman agreement, komitmen antara pemerintah Aceh dengan BPJS itu telah terjadi kesepakatan. Nah, kemarin di perubahan ini kita sanggup dengan ruang fiskal yang ada bahwa membayar sekitar 200 sekian untuk memenuhi beban hutang dengan BPJS, dan itu kan telah diakomodir dan telah dikomunikasikan dengan baik dengan BPJS antara pemerintah Aceh. Saya pikir nggak ada masalah. Dan itu tidak mengganggu ranahnya berobat masyarakat Aceh. Ini kan persoalan administratif pemerintah Aceh dengan BPJS. Oke, Bang Rizal, tadi Anda sebutkan masyarakat tidak perlu khawatir soal JKA karena ini hak hak untuk masyarakat. Jadi apakah ini memang ada sepanjang hayat ini Bang Rizal? Ini kan tergantung artinya tidak diotak-atik lagi. Oh ya, kalau persoalan JKA saya pikir ini kan sudah jadi mainstream bagi hak dasar bagi masyarakat Aceh. Tinggal diatur bagaimana formulasi siapa saja yang akan dibayar. Kan tidak mungkin misalnya selamanya orang kaya itu dibayar karena preminya juga nggak dipakai. Nah, inilah yang kita dorong, karena asumsi sekarang 5 juta rakyat Aceh. 5 juta sekian rakyat Aceh. 2.800.000 sudah ditanggung APBN, sisa itu ditanggung oleh JKA. Ya kan? Yang ditanggung oleh premi JKA siapa saja ini. Nah, inilah yang kita dorong teman-teman pemerintah Aceh, dinas sosial, kemudian dinas kesehatan dan teman-teman kabupaten kota menginventariskan, kemudian DPMG menginventaris di kampung-kampung siapa saja sih yang sudah ada askes ataupun yang sudah ada asuransi mandiri. Misalnya ada Manulef, ada sehingga kita tidak membayar lagi. Misalnya ada 200.000
masyarakat Aceh yang menggunakan premi mandiri sendiri. Jadi tidak membayar karena yang ditanggung oleh pemerintah kan semuanya kelas 3, tidak kelas 1. Nah, kan ada masyarakat kita yang sudah mampu, yang memang sudah membayar sendiri. Jadi kalau tidak ada data, kan tidak mungkin kita tidak ada dasar untuk memberikan argumentasi kepada BPJS bahwa ada 20.000 masyarakat kami tidak menggunakan BPJS. Mereka ada punya asuransi mandiri tersendiri, ada Manulife, ada bla bla, ada AIG, ada insurans macam-macam lah. Nah, ini kan nggak punya data. Nah, ini yang kami dorong, sehingga setelah rekonsiliasi kemarin, ini yang kami dorong untuk membreakdown kembali. Nah, sehingga perlu melibatkan dinas DPMG, dinas pemerintahan kampung. Karena yang tahu betul masyarakat di kampung itu kan Pak Kesi. Nah, itu kan di bawah naungan DPMG, bekerja sama dengan DRKA, Dinas Registrasi Penduduk, dan Dinas Kesehatan. Sehingga kita bisa mengatur berapa premi yang wajib ditanggung oleh pemerintah yang masyarakatnya betul-betul membutuhkan. Itu goalnya ke situ nantinya. Karena harus punya skema, tidak mungkin dong misalnya Bu Siti Aminah sudah punya asuransi sendiri, tetapi tidak ada data di pemerintah. Secara otomatis pemerintah juga membayar premi ibu. Double ya? Iya, double. Nah, inilah yang kita coba dorong kemarin, sehingga ini betul-betul by name by address itu juga terkonfirmasi bahwa beliau sudah ada. Jadi kita tidak klaim bahwa ibu sudah punya asuransi mandiri, tetapi di kita juga masih bayar gitu. Tapi ada fakta yang di kampung sudah ada fakta integritas bahwa saya tidak menggunakan JKA, tapi saya punya asuransi sendiri. Jadi clear di situ. Nah, ini yang belum dikerjakan oleh pemerintah Aceh. Kita terus mendorong ini sehingga nanti bicara data Aceh betul-betul data valid, bukan meraba-raba gitu. Oke, sehingga terdata lah. Terdata dengan baik. Dengan baik ya Bang Reza. Tapi ini Bang Reza, kita mau tahu juga nih, apa sih keuntungan kita untuk bekerja sama dengan BPJS? Kenapa kan kita leg spesialis nih untuk UPA? Nah, ini menarik sebenarnya diskusi ini. Ya, yang paling menarik, ya kan ini ada undang-undang kesehatan. Saya ingin jelaskan ini. Kita kemarin merevisi kanun kesehatan. Kanun nomor 4 tahun 2010 tentang kesehatan Aceh. Merevisi kanun kesehatan sehingga pada pembahasan dari awal kita sudah tuntas membahas, kemudian ada salah satu pasal bahwa pemerintah Aceh boleh mendirikan BPJKA, Badan Pengelola JKA. Badan Jaminan Kesehatan Aceh. Nah, setelah clear di kita, eksekutif legislatif clear semua, diskusinya oke. Kemudian setelah kita paripurna, telah kita sahkan bahwa itu semua pertimbangan fraksi-fraksi menyetujui bahwa itu direvisi kanun kesehatan, dan setelah kita revisi kemudian terjadi fasilitasi Kemendagri. Nah, di saat fasilitasi Kemendagri ini tidak keluar noreknya karena mereka tidak menginginkan bahwa BPJKA itu terbentuk. Mereka sangat khawatir terhadap itu. Sebenarnya kerjasama dengan BPJS pun itu tidak harus mesti, tetapi ada undang-undang kesehatan. Karena di UPA kita tidak diatur secara detail tentang bagaimana kesehatan itu. Tidak diatur secara detail. Nah, ini yang tidak terkomunikasikan dengan baik, sehingga sampai hari ini revisi kanun kesehatan Aceh itu belum menerima nomor registrasinya. Kemendagri belum mengeluarkan nomor registrasinya. Akhirnya kita tidak bisa implementasi. Padahal di saat kami ketemu dengan Kementerian Kesehatan, kami jelaskan dari A sampai Z. Kita tidak urus APBN. Kita tidak urus JKN, PBIJK. Yang kita urus adalah APBA, JKA yang kita urus. Sehingga pendataannya itu betul-betul valid melalui badan ad hoc khusus yang memang Badan Pelayanan Kesehatan Aceh. Ini belum disetujui. Sebenarnya ini adalah salah satu tugas, maupun harmonisasi data, maupun kemudian verifikasi klaim JKA, kemudian bagaimana penanganan pasien. Ini kan ranah teman-teman salah satu badan itu yang memang bisa menjembatani dengan pelayanan-pelayanan rumah sakit yang baik. Oke, kalau misalnya kita nih, Badan Jaminan Kesehatan Aceh itu berdiri seperti itu, apakah itu lebih menguntungkan bagi masyarakat Aceh nih, Bang? Ya, saya pikir lebih menguntungkan dari sisi penghematan, dari sisi verifikasi data, kemudian bisa up to date selalu,
kemudian bisa melayani masyarakat dengan baik, di mana persoalan ada premi, ada nomor registrasi yang mati yang tidak pernah terlaporkan, mereka bisa verifikasi. Jadi badan itu memang menurut saya kalau bicara kesehatan ya harus ad hoc. Jadi dia bisa mengurus dengan komprehensif, dengan detail tentang bagaimana rule model terhadap pelayanan kesehatan Aceh. Nah, ini yang belum ada kita. Sehingga kita, karena ada undang-undang kesehatan itu, nah, asumsi kita kemarin bahwa di saat terbentuk ini ada yang khusus orang mengurus tentang JKA. Jadi bukan, ini kan tupoksinya di dinas. Bukan orang ya, lembaga kali Lembaga. Jadi apakah semacam UPTD, walaupun mereka dicantolnya di dinas, karena kan harus punya SOTK tersendiri itu. Jadi ada yang memang khusus menangani, semacam seperti dulu ada komisi beasiswa. Nah, inilah yang kita tawarkan sehingga bicara kesehatan, bicara data kesehatan, hana megerabang-gerabang lir, ini pedaleh ponyo. Jadi ada suatu badan yang memang khusus menangani tentang kesehatan rakyat Aceh. Kenapa nih Bang Rizal? Apakah memang pusat kurang trust nih kepada pejabat di Aceh nih untuk mengelola seperti itu? Ya, saya pikir ada ada miskomunikasi. Dan miskomunikasi atau kurang diplomasi. Ya, dua-duanya kita harus akui secara ini kita tidak pernah bahwa mereka tidak begitu paham tentang kekhususan dan keistimewaan Aceh. Nah, sehingga pernah kita dorong dulu adanya Des Aceh yang akan mengharmonisasi antara regulasi yang ada di Aceh, kekhususan dan keistimewaan, dengan regulasi yang ada di pusat. Sehingga ini menjadi jembatan untuk memuluskan regulasi-regulasi seperti ini. Kemudian Kemendagri juga harus tahu poksinya. Tugas Kemendagri memfasilitasi. Bertentangan nggak dengan, misalnya kita buat kanun, bertentangan nggak dengan undang-undang, bertentangan nggak dengan aturan permen yang lebih tinggi. Kalau misalnya tidak bertentangan, ya disahkan saja. Bukan tugas mereka untuk mengevaluasi. Ini yang berlaku sekarang, ini mengevaluasi. Banyak kanun yang telah kita bahas setelah selesai di DPR, itu mereka tidak akan keluar norek. Akhirnya eksekutif tidak bisa menjalankan, eksekutif pemerintah tidak bisa menjalankan karena nanti berdampak pada hak-hak keuangan karena tidak ada persetujuan Kemendagri. Inilah yang selalu kita sampaikan bahwa bisa jadi bentuk keikhlasan pusat yang kurang karena kekhawatiran takut terjadi kekuasaan yang berlebihan. Tapi terhadap. Tapi kan selama ini soal isu JKA, soal isu juga PON, seolah-olah kan dianaktirikan ini Bang Rizal. Ya. Ini Anda selaku legislatif ya, menilai seperti apa? Ya, saya dari awal menyampaikan bahwa mengenai PON, saya sepakat bahwa kalau event nasional itu ngapain kita sibuk dengan APBA? Ngapain sibuk dengan urusan-urusan itu? Itu event nasional. Kenapa kita di saat Aceh dan Sumut menjadi tuan rumah harus menggunakan uang daerah? Karena itu kan namanya saja PON. PON Pekan Olahraga Nasional. Bukan PORA, bukan Pekan Olahraga Daerah. Tapi sebenarnya inilah yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk melobi pemerintah pusat sehingga ada kucuran dana yang besar terhadap PON misalnya. Jangan menggunakan uang APBD. Bolehlah sharing sedikit, nggak apa-apa lah, tanda keseriusan. Tetapi yang kita pahami bahwa menjadi tuan rumah, kenapa bidding PON itu kita lakukan, kita menangkan? Karena kita mengharap ada pembangunan infrastruktur dengan APBN yang luar biasa di Aceh. Tapi itu tidak terjadi kan? Nah, tinggal kita ada evaluasi. Waktu masa Pak Nova bagaimana, kemudian lanjut masa PJ. Ya, dan ini kan tidak bisa kita salah menyalahkan. Tetapi bagaimana mencari solusi, PON itu terjadi, pembangunan dengan APBN harus dilakukan. Ini kan win-win solution. Jangan menggerugut uang APBD. Tapi kan PON tetap berlanjut nih di Aceh nih Bang Rizal. Iya. Anggarannya dari mana nih Bang? Ya, kemarin kami juga ketemu dengan teman-teman Komisi 10 DPR RI. Karena PORA juga di komisi saya. Sehingga kita tahu betul bahwa ada sebuah kejanggalan terhadap tuan rumah ini. Dan ini kita kemarin merekomendasikan geser aja PON. Karena di 2024 itu ada pemilu.
ada pilkada. 1 tahun itu tahapan pemilunya sampai pilkada itu hampir habis. September sudah pilkada. Kemudian tahapan-tahapan pemilunya juga belum tuntas. Sehingga kita menyarankan kepada teman-teman geser saja PON. Sehingga pemerintah lebih bisa fokus. Nah, kami juga merasa dianaktirikan. Sehingga pada Aceh Pesumut PON tidak ada kucuran APBN. Yang ada cuma sedikit. Kemudian tidak ada pembangunan yang venue-venue yang memang venue itu menjadi aset nanti bagi pemerintah daerah. Tidak ada. Yang ada cuma rehab. Apakah itu menjadi legacy yang ditinggal? Misalnya PON di Papua ada 10 triliun lebih kucuran APBN. Kemudian ada legacy yang ditinggal, ada ada stadion Lukas NMB. Kemudian di Jawa Barat ada Bandung Lautan Api. Ada legacy di Riau, di Pekanbaru, semua ada. Kita tidak ada. Karena cuma rehab doang. Nah, ini ya yang saya dari awal, mungkin teman-teman PTM juga mengikuti dari awal. Begitu awal saya tak konsisten. Kalau misalnya menggunakan APBA harus dievaluasi PON. Tapi katanya 1,2 T nih dari Enggak bisa. APBA. Enggak bisa lah. Masa 1,2 T? Dari mana uangnya? 1,2 triliun. Berarti itu hanya isu saja. Enggak ada uang. Kalau misalnya kami di DPR kan sudah konsisten bahwa 9 fraksi semua menolak untuk pembiayaan PON. Karena itu tidak punya skema. Bagaimana skemanya? Nah, kalau misalnya pemerintah juga harus menyampaikan. Makanya kita kemarin meminta kepada teman-teman DPR RI Komisi 10 untuk menjembatani ini antara pemerintah Aceh, DPR Aceh, ketemu dengan Menpora untuk membahas secara detail. Jadi bukan, selama ini kan kami merasa memang tidak pernah dilibatkan. Kemenpora datang ke Aceh membicarakan PON, kami Komisi 5 dan DPR tidak pernah libatkan. Nah, itu masalahnya. Kenapa kayak ada itu gap nih antara eksekutif dan legislatif dalam keputusan apalagi ini kami juga nggak tahu. Ini kan jadinya kan rakyat kami juga nggak tahu karena kan ranahnya pendekatan sesama eksekutif, pendekatannya kan misalnya Kemenpora datanya dengan gubernur, kemudian Dispora dan selama itu saya selaku ketua Komisi 5 tidak pernah mendapatkan undangan bahwa ini akan dibicarakan dalam rapat, bukan bukan acara seremonial, bukan acara gunting pita, tetapi acara membahaskan secara konferensi bagaimana. Ini kalau saya pernah memanggil PB PON, menyampaikan bahwa ini itu segala macam. Itu pada saat itu masih baru penandatanganan SK PB PON. Tetapi setelah itu dalam lambat laut kita nggak pernah menerima laporan secara detail dan komprehensif ini loh. Nah, sehingga kita bisa atur skema kemana harus kita jalan, bagaimana komunikasi dengan begitu, bagaimana roda pemerintahan berjalan dengan baik ini Barida, tentu semua sektor akan terhambat. Ya, biar publik masyarakat juga menilai ini DPR juga kami selaku bentuk pengawasan telah mengingatkan dari awal. Dalam budgeting dari awal mengingatkan. Dan saya selaku ketua Komisi 5 sudah mengingatkan dari awal jangan menggunakan APBA. Masih hal yang lain yang harus kita tanggung jawab, yang harus bolehlah di sharing, ada sharing, tapi kan bisa bisa dilakukan dengan formulasi lain. Misalnya harus keterlibatan APBA segala macam, tapi kan tidak jumlah yang fantasi seperti itu, nggak logis juga. Oke, Bang Ridha, ini kita kembali ke JKE lagi ya. Ini menarik. Tapi menarik juga statement dari Bang Nasrul Zaman ya. Di podcast PTM sebelumnya ini terkait tentang anggaran JKA. Itu kan anggaran sebelumnya seharusnya, tapi disahkan direalisasikan di 2023 ya kan? Iya, sudah disahkan ya. Itu sudah direalisasikan. Betul. Harusnya sebelumnya kenapa nggak direalisasikan? Anggarannya sebelumnya dikemanain? Ya. Sehingga ada statement seperti ini, dananya ada seharusnya tapi dipakai untuk proyek-proyek yang tidak berguna sehingga hobi belanja antara eksekutif dan juga legislatif juga bersuka berfoya-foya. Artinya kan ada menikmati nih, saling menikmati nih. Enggak, beda konteks dia.
Saya juga jelaskan bahwa yang untuk JKA itu dari awal telah kita anggarkan. Yang seperti saya sampaikan tadi, kesepakatan Banggar dan Tapa itu 397 miliar itu teranggarkan. Kenapa kita rasionalisasi sedikit? Karena untuk bumper stok kursi roda itu tidak ada anggaran. Untuk pembangunan rumah sakit regional itu tidak punya anggaran. Sehingga kita juga melihat itu kebutuhan yang akan segera fungsional, misalnya rumah sakit Takengon, kemudian Ilwadi Awai yang mungkin akan bisa fungsional tahun depan. Nah, dalam hal itu kita dari awal ada berita acaranya antara pemerintah Aceh dan antara tim anggaran pemerintah Aceh dan Banggar DPR Aceh. Persoalan kenapa mereka tidak implementasi? Ya, itu ranah yang bisa menjawab itu teman-teman eksekutif. Tapi kan juga suara anggota dewan dong. Oh enggak, kita kan sudah ada kesepakatan rapat, sudah ada kesepakatan Banggar bahwa dalam berita acara tersediakan anggaran seperti itu. Nah, yang saya sampaikan tadi bahwa ada 5 kali saya kirim surat yang nggak pernah dijawab. Kenapa? Kami tahu bahwa di saat DPA itu, yang cetak DPA kan pemerintah Aceh, eksekutif, bukan DPR. Nah, di saat kita tanya kenapa hari seperti itu, ada yang hal yang terputus dalam menyampaikan kenapa ini seperti ini. Tidak ada yang membalas secara detail suratnya kenapa anggarannya untuk JKA itu seperti itu. Nah, ini kan yang bisa menjawab teman-teman eksekutif bukan legislatif. Karena pergeseran. Anda menilai eksekutif seperti apa? Nggak serius. Nggak serius? Nggak serius. PJ Gubernur hari ini nggak serius? Bukan persoalan di PJ Gubernurnya, tapi persoalannya ini kan jabatan teknis. Jabatan teknis yang saat tapi kan dari leadernya juga. Perumusan anggarannya sehingga perumusan anggaran itu ada tim pemerintah Aceh. Kemudian ada leading sektor SKPA. Nah, persoalan kebijakan anggaran ya mereka tinggal merumuskan hal seperti itu. Okay. Kalau misalnya itu tidak bisa terjadi, ada tracing yang harus masuk. Nah, apakah konsen tidak JKA ini akan terjadi atau tidak? Oke. Kan itu. Bang Rijal nih, dana otonomi khusus kita kan selesai di tahun 2027 ya. Ini JKA berlanjut atau memang bubar nih? Kalau memang anggaran tidak ada, dari mana nih masukannya? Kan ada PAA, ada pendapatan cukup, asli Aceh. yakin. Kemudian makanya saya sampaikan tadi bahwa ada formulasi dan skema yang harus dilakukan oleh pemerintah. Kalau tidak ada skema? Bubar aja pemerintah. Bubar aja ya? Bubar aja termasuk pemerintah. Anggota dewannya ya? Iya, semualah. Kalau misalnya yang namanya pemerintah itu harus hadir untuk menanggung hak-hak minimal, hak-hak dasar masyarakat harus hadir di situ. Kan undang-undang mengamanahkan seperti itu. Kalau misalnya keberadaan pemerintah cuma menjalankan administratif, enggak mesti ada pemerintah. Anak TK pun jadi pemerintah juga bisa. Nah, inilah kan solusi pemerintah, tidak boleh stagnan. Tidak boleh tidak ada solusi kalau pemerintah. Harus ada jalan keluar. Oke, walaupun solusinya menguntungkan bagi pejabatnya sendiri ya? Oh tidak? Tidak juga lah. Baik Bang Rijal, terima kasih atas waktunya. Untuk closing statement nih Bang Rijal, silakan sampaikan kepada pemirsa PHTM di rumah terkait dengan kita. Bagi masyarakat Aceh dan rekan-rekan PHTM bahwa mengenai JKA tidak perlu khawatir, terus berobat seperti biasa. Persoalan kebijakan pemerintah tidak ada masalah dan terus bekerja sama dengan BPJS. Jadi masyarakat selama kami masih ada di Komisi 5, insya Allah JKA tetap akan berlanjut. Terima kasih. Kami akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bang Rijal Falefikirani ya. Baik pemirsa PHTM, tonton terus podcast kita di setiap hari Senin dan Kamis pukul 10 pagi. Dan jangan lupa tekan lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru. Like, share, dan subscribe juga. Saya Siti Aminah mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.